Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 24 November tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kebenaran firman Tuhan ataupun sapaan Tuhan hari ini terangkat dari kitab Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-35. Demikian firman-Nya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Sampai situ firman Tuhan. Saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu berjaga-jagalah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita semua supaya berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan kita ini. Supaya kita waspada, karena kita tidak tahu kapan datangnya hari Tuhan untuk melakukan penghakiman terhadap orang yang hidup dan orang yang mati. Bisa dikatakan kita tidak tahu kapan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali datang ke dunia ini. Hanya pertanyaannya, apakah kata berjaga-jaga di dalam firman ini bermaksud agar setiap orang jangan tertidur? Sebagaimana kalau malam tiba kita tertidur di tempat tidur kita. Tidak demikian, saudara-saudara. Tetapi berjaga-jaga di sini mengajak kita untuk menjaga hati kita. Menjaga hati saudara-saudara itu sangat penting. Sebagaimana ada pernah nyanyian saya dengar, seorang tokoh agama berkata, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Hatilah yang sangat berhubungan kepada Tuhan. Hatilah yang sangat mendasar untuk menjalin hubungan kepada Tuhan. Memang kita juga harus menjaga perkataan dan perbuatan kita, saudara-saudara. Tetapi ingat, yang lebih penting dari itu adalah menjaga hati kita. Karena segala perkataan dan perbuatan kita keluar dari hati. Oleh karena itu, jika kita mau berjaga-jaga, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah menjaga hati kita agar tetap kudus dan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ingatlah bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali bukanlah suatu peristiwa yang biasa, tetapi sangat luar biasa. Mengapa? Karena semua penduduk bumi akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali tersebut. Sudah seharusnya kita menganggap serius tentang hal ini dan berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Kita harus berjaga-jaga agar kita tetap memiliki iman hingga akhir, sehingga kita tetap dapat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan sukacita, bukan dengan rasa takut dan duka cita. Oleh karena itu, saudara-saudara, percayalah dan berjaga-jagalah selalu. Janganlah kita terbuai oleh keinginan hawa nafsu dunia. Janganlah kita terjebak oleh rayuan, bujukan dan tipu muslihat iblis atau setan. Olehnya kita mau berkata atau berpikir pasti Tuhan itu belum datang 10 tahun lagi, sehingga kita masih tenang-tenang di dalam hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya teringat akan peristiwa beberapa hari yang lalu di Siantar, tepatnya di Jalan Asahan, saudara-saudara. Bagaimana peristiwa tragis terjadi menimpa satu keluarga. Seorang kakek
membonceng cucunya pulang dari sekolah. Cucunya 3 orang dia bonceng, namun di tengah jalan apa yang terjadi? Tiba-tiba sebuah truk Fuso menabrak mereka sehingga tewas. Hari naas pun menimpa mereka. Mereka tidak tahu, saudara-saudara, akan peristiwa itu. Artinya kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Demikian juga hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk itu selagi ada waktu, marilah kita mulai sekarang menyingsingkan lengan baju kita untuk berjaga-jaga dan tetap dengan setia mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tetap, saudara-saudara, siap siaga. Mari kita patrikan di dalam hidup ini sebagaimana ending dari lirik lagu Selidiki Aku yang berkata, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Biarlah saudara-saudara dengan kita tetap berjuang, berjaga-jaga di dalam Tuhan, ketika akhir kedatangan Tuhan terjadi, kita didapati tetap setia dan kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini, Tuhan, yang mengajak kami untuk berjaga-jaga di dalam hidup ini. Tidak hanya hidup tenang-tenang saja, karena memang peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini pasti akan tiba. Mari memeteraikan kebenaran firman-Mu ini, Tuhan, melekat di dalam kehidupan kami dan setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka, Tuhan, tidak bermain-main dalam menjalani kehidupan ini, tetapi selalu waspada, selalu berjaga-jaga, di mana kedatangan-Mu tidak satu orang pun yang tahu. Tuhan, izinkan setiap pendengar dimanapun berada, mereka beroleh kekuatan ketika mereka lemah. Ketika mereka, Tuhan, sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Hanya kepadamu hamba mengadu dan karena memang Engkau adalah Tuhan kami yang sangat peduli akan kehidupan kami dan Tuhan kami yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Berkati mereka, Tuhan, di tengah-tengah rumah tangga, berkati mereka di tengah-tengah pekerjaan dan usaha mereka. Setiap yang sakit, mari Tuhan sembuhkan, sehingga melalui kehidupan mereka, Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Itu juga hamba berdoa, Tuhan, untuk setiap keluarga dari hamba-Mu yang jauh dan dekat, dimanapun berada. Mari Engkau berkati mereka, campur tangan Engkau, Tuhan, dalam setiap kehidupan mereka. Terkhusus laiku Tuhan yang lagi pengangguran, mari Engkau berikan jalan keluar dan pekerjaan membuat dia. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa untuk istri dan anakku, Tuhan. Engkau jamah mereka, sehingga mereka, Tuhan, mendapatkan kuasa yang dari Tuhan. Hidup mereka mendapatkan pemulihan, mendapatkan kesegaran, sehingga mereka selalu antusias untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terkhusus di hari ini, Tuhan, hamba mendengar istriku kurang sehat, anakku Kristus juga. Engkau jamah tubuh mereka sehingga mereka mendapatkan kesembuhan. Bapa di surga, mari Engkau juga menjamah setiap pribadi yang ada di muka bumi ini, sehingga mereka tidak putus asa dengan adanya virus corona, tetapi tetap percaya dengan Tuhan kami akan berkemenangan, dengan Tuhan kami akan mendapatkan sukacita. Dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.